Oke guys, welcome back to Huang Sam YouTube channel. Hari ini kita bakalan bahas duel kinerja full year SMGR dan INTP. Siapa yang lebih gacor? Jadi sebenarnya kedua emiten ini adalah dua emiten yang bisa dibilang udah lama banget gak jalan. Apalagi semenjak pandemi 2020. Di mana ekonomi stuck berhenti, kemudian pembangunan konstruksi juga berhenti, membuat yang namanya SMGR dan INTP ini akhirnya gak menarik di mata investor. Ketika keadaan sudah mulai membaik secara ekonomi, secara pandemi, ternyata harga batu bara melejit tinggi. Nah, hal ini membuat yang namanya SMGR dan INTP ini akhirnya kurang diminati karena mereka kan pakai operasionalnya yaitu bahan bakunya batu bara yang akhirnya membuat biaya mereka cukup tinggi. Dan di sana mereka bisa dikatakan agak kesusahan untuk mencetak laba di sana. Nah, hari ini kita udah tahu kondisi batu bara juga udah mulai harganya udah mulai turun secara bertahap dan keadaan ekonomi kita juga udah kembali pulih seperti normal. Nah, seharusnya SMGR dan INTP ini bisa menjadi salah satu sektor ya yang teman-teman udah mulai incar posisinya ya. Kalau menurut kita eh ini adalah salah satu sektor yang mungkin kalian boleh masukin di watchlist dulu. Tapi memang hari ini kita akan bahas sebenarnya antara SMGR dan INTP siapa yang lebih baik kondisi perusahaannya. Oke, kita akan langsung masuk di aspek operasional. Yang pertama yaitu adalah volume penjualan baik dari penjualan domestik ataupun penjualan ekspor ya. Jadi sebenarnya SMGR dan INTP ini punya pangsa pasar yang cukup berbeda ya. SMGR ini lebih mendominasi di pasar domestik daripada INTP. Tapi di sini yang kita harus highlight adalah pertumbuhannya gimana nih selama tahun 2023. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya volume penjualan ya milik SMGR itu lebih besar. Ya kan bisa lihat volume penjualannya tuh sebenarnya sama-sama naik 10%, cuma SMGR ini volume penjualannya tuh mencapai 40.000 621.000 ton ya per year, dan INTP itu cuma 19.345. Cuma di sisi penjualan domestik di sini tuh INTP ada pertumbuhan yang cukup signifikan mencapai 8,6%. Oke, tapi di sisi lain kita juga bisa lihat ya, eh dari penjualan ekspor kita juga bisa melihat bahwa INTP tetap mendominasi pertumbuhan penjualannya ya. Jadi area pertumbuhan ini yang teman-teman harus highlight dari sisi operasional di tahun 2023. Oke, INTP. Kemudian yang kedua, detail pendapatan. Secara pendapatan kita juga bisa lihat ya, INTP pendapatannya jauh lebih kecil daripada SMGR, tapi secara pertumbuhan INTP secara year on year memang jauh lebih bertumbuh ya. Dan kita bisa lihat dari laba kotor, laba operasional hingga laba bersih, di sini SMGR itu mengalami penyusutan ya. Jadi bisa dibilang pertumbuhan mereka malah berkurang. Nah, sedangkan INTP di tahun 2023 ini dapat nilai plus ya karena dia memang masih bisa mencetak laba bersih sampai plus 5,9%. Yang di mana di sisi satunya SMGR ini dia malah minus 8,2% secara year on year. Ya, jadi bisa dibilang secara year on year dari tahun 2022 ke 2023, SMGR ini malah kinerjanya turun, guys. Ya, SMGR kinerjanya turun, INTP malah kinerjanya makin membaik. Kemudian yang ketiga, yaitu rasio keuangan kunci. Ya, rasio kunci keuangan ya, guys. Nah, kita bisa melihat dari gross profit margin, net profit margin, ROA, ROE di sini, ya, INTP punya kinerja yang cukup mendominasi. Ya, gross profit marginnya bagusan INTP, operating profit marginnya bagus INTP, EBITDA-nya juga masih bagus INTP, dari net profit margin INTP juga masih mendominasi, ROA, ya return on asset bahkan return on equity masih didominasi oleh INTP. Ya, jadi bisa dibilang secara rasio keuangan di sini INTP semua aspeknya jauh lebih better daripada si SMGR ini. Nah, tapi hal ini kalau teman-teman lihat secara valuasi, kebanyakan orang itu ketika ngelihat yang namanya ilmu fundamental, biasanya mereka cuma lihat PER-nya berapa, PBV-nya berapa. PBV SMGR memang kelihatan jauh lebih kecil daripada INTP. Ya, bahkan
orang sering bilang PBV itu yang penting di bawah satu, ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan rasio-rasio di atas, ya, maka kalian bisa melihat bahwa sebenarnya ya kinerja INTP itu lagi bagus dan mendominasi SMGR. Ya, jadi kalau kita lihat INTP di 1,54 kali dengan SMGR di 0,92 kali, ya ini cukup normal, ya. Ini tuh bisa dikatakan cukup normal. Nah, kemudian secara pairnya juga INTP di 16 kali dan SMGR di 18 kali. Nah, jadi dari duel ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa INTP itu cukup mendominasi SMGR. Apalagi secara rasio keuangan udah kalah banget. Ya, SMGR udah didominasi banget. Dan secara detail pendapatan di sini, secara full ya, INTP itu 2023 bisa bertumbuh, sedangkan SMGR itu malah minus 8,2%. Ya, itu secara kinerja keuangan dan fundamental mereka. Nah, gimana secara teknikalnya? Nah, secara teknikal di sini, kita bisa melihat bahwa SMGR maupun INTP sebenarnya mereka harga sahamnya juga belum kemana-mana, ya. Harga sahamnya kalau nanti kita tunjukin INTP juga mirip-mirip, ya. Yang pertama adalah SMGR, ya. Di sini SMGR juga masih masuk dalam fase downtrend di sini. Ya, ini downtrend jangka besar dan supportnya kalian bisa lihat support dari yang namanya SMGR ini udah deket banget di sini. Nah, ini adalah area support dari si SMGR ini. Inilah supportnya di sini nih. 5475. Jebol 5475 wajib buang. Ya, wajib keluar dari posisi SMGR. Oke. Kemudian kita coba tarik tren yang jauh lebih kecil ya. Ini resistennya dan di sini juga masih ada resisten. Oke. Nah, jadi sebenarnya SMGR itu sekarang udah masuk di area bottom ya. Dia udah testing support di zona 5650 beberapa kali ya. Jadi kemarin itu sempat di tahun 2023 bulan Mei ya, sempat sentuh 5650 dan hari ini dia juga udah mulai masuk di zona-zona ini lagi. Nah, apakah cukup menarik kok kalau memang mau masuk secara teknikal di SMGR? Kalau kita lihat di sini, saat ini kalau misalnya teman-teman entry di area 5.800, maka kalian akan pasang stop loss itu tetap di bawah 5475. Ya, maka kalian akan mendapatkan risiko sebesar 6%. Ya. Dan kalau memang SMGR ini bisa technical rebound, paling nggak target terdekat dan target pertamanya itu di area 66.700. Nah, paling nggak kan udah bisa dapat 15%. Ya, 15%. Kalau memang naik lagi, maka kan bisa dapat 23%. Risk and reward rasionya menarik banget. Cuma memang yang harus di-highlight adalah dia ini sebenarnya masih dalam fase downtrend. Oke, dia ini sebenarnya masih dalam fase downtrend. Nah, ini yang teman-teman tuh harus hati-hati. Oke, ini yang teman-teman harus hati-hati. Nah, kalau tadi itu ada downtrend jangka besar di atas ini, ya ini kan downtrend jangka besar. Nah, kalau kita cek, ini adalah downtrend jangka pendeknya. Oke, kita cek lagi kalau teman-teman entry di sini dengan risknya di 6%, dengan target reboundnya kalau cepat, ya, maka akan dapat di 10%. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan dan harus hati-hati dari SMGR. Ya, meskipun terlihat menarik, ya, secara horizontal line, tapi ingat, masih ada downtrend line pendek di sini yang akan menghalangi. Apalagi, poin negatifnya adalah full year tahun 2023 SMGR itu kalah sama INTP. Ya, bisa jadi ya investor akan jauh lebih melirik INTP daripada si SMGR ini. Ya, itu yang teman-teman harus perhatikan. Ya, jangan-jangan mungkin investor akan ngincer si SMGR karena PBV-nya masih di bawah satu kali, tapi dengan sedikit kenaikan aja, dengan PBV udah mencapai satu kali, mungkin investor itu udah bakalan lepas lagi. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati dari SMGR ini. Oke? Yang kedua, INTP ya, kita cek. INTP juga mirip lah, chartnya mirip banget ya. Di sini kalian bisa lihat posisinya juga tertekan ya, dan posisinya udah di bottom juga. Dan secara downtrend dia ini downtrend yang besarnya ya. Dan sorry, masih bisa lebih mundur lagi ya INTP. Oke. Nah, ini downtrend line secara gambaran besarnya si INTP itu di sini. Ya.
Dan saat ini INTP itu bisa dibilang cukup tertekan, bahkan secara teknikal sebenarnya masih bagusan SMGR karena ini benar-benar udah di mendekati last supportnya. Ya, last support dari INTP ini di area bottom ini. Kita lihat, berarti ini closingnya di sekitar area lowestnya 8650. Ya, ini lowest di 8650. Oke, pas. Dan sebenarnya secara teknikal ini jauh lebih beresiko karena sebenarnya ada beberapa support yang INTP ini udah jebol. Ya, dia udah jebol. Let's say harusnya di sini tuh ada support kuat nih, 8800. Ya, 8800 ternyata udah dijebol. Ya, bahkan kemarin itu si harga INTP itu udah sempat sentuh di 8500. Ya, ini yang agak krusial di sini. Ya, karena berarti dia udah sempat jebol, kemudian technical rebound. Oke, kita coba cek ya. Secara tren jangka pendek di sini kondisinya gimana? Oke, hampir sama SMGR ya. Ini adalah downtrend line jangka pendeknya si INTP. Oke, dia punya area resisten di sini. Nah, secara kinerja sebenarnya seperti yang teman-teman tadi udah bisa lihat ya, kinerja INTP itu cukup bagus. Dengan harga saham yang belum naik ya, dengan harga saham yang belum naik. Dan 8650 ini tetap menjadi salah satu area yang menurut kita krusial ya. Jadi selama INTP belum jebol 8650 lagi harusnya aman ya. Selama dia bisa bertahan di atas 8650 harusnya aman. Dan kalaupun memang teman-teman tertarik buat bottom fishing ya di saham INTP, kita coba cek risk and reward ratio-nya, yaitu kalau misalnya INTP turun di bawah 8500 di sini, maka teman-teman wajib keluar dengan risk 3,43%. Ya, risknya segitu. Dan area resisten pertama yang kita lihat dari INTP itu ada di zona 9600. Kalau dia ada technical rebound, maka ada potensi dia bakalan naik ke 9600. Yang dimana kalian akan dapatin reward sebesar 9,7%. Sebenarnya not bad ya dengan kondisi kalian masuk di 8725, kalian bisa dapatin risk and reward ratio itu 1 banding 2,8%. Ya, 1,8 kali ya. Cukup oke ya, cukup bagus. Kalau memang masih bisa naik lagi, area resisten berikutnya paling nggak di sini. Oke. Ya ini untuk target jauhnya, tapi target pertamanya yaitu di area 9600. Meskipun terlihat secara gambaran besar terlihat lebih beresiko karena supportnya seharusnya di zona 8800 udah jebol. Cuma kalau memang teman-teman berani buat entry dan saya masukkan ini ke kategori yang cukup high risk, baik SMGR ataupun INTP, kita masukkan kategori high risk karena dia memang masih dalam fase downtrend. Cuma secara resiko ini masih bisa diterima di INTP ya. 3,43% cukup oke dengan rewardnya di 9600 sebesar 10% itu masih masuk banget. Oke. Oke guys. Jadi baik SMGR ataupun INTP sebenarnya masih dalam fase downtrend ya. Nggak perlu dipaksain beli juga nggak apa-apa ya. Masukin aja dulu di waitlist atau watchlist kalian ya. Dan kalau kalian berani buat entry, silakan. Tapi kalau memang menurut kalian masih downtrend dan cukup jelek buat dimasukkan di portofolio kalian, ya jangan dibeli dulu. Ya, masukin di watchlist terlebih dahulu. Dan tentunya video hari ini disclaimer, ya. Keputusan jual ataupun beli tetap di tangan teman-teman. Dan kalau kalian nggak setuju dengan pendapat kita, ya jangan diikutin. Oke? Buat teman-teman yang setuju, silakan do your own research lagi dan build your own trading plan dulu. Dan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian boleh like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.